Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan jelaskan dulu itu tentang, mungkin Anda belum paham adanya gen aditif dan gen non aditif. Nah, ini sangat berbeda, jadi harus pahami. Nah, sebetulnya di dalam total genom manusia atau makhluk hidup yang lain itu memang gen itu ada yang bersifat aditif, ada yang non aditif. Gen yang aditif itu efek atau ekspresi gen dominan atau D itu dapat dijumlahkan. Makanya dijumlahkan aditif ya, jumlahkan. Kalau gen non aditif itu efek gen dominan tidak dapat dijumlahkan. Oke, nanti dampaknya berbeda. Kalau yang gen aditif ini nanti itu menyandi sifat-sifat kuantitatif, sedangkan gen yang non aditif itu menyandi sifat-sifat kualitatif. Oke, saya lihat mulai dulu yang kualitatif ya. Yang kualitatif ini itu contoh pada ternak ya, warna bulu, itu kemudian tanduk pada sapi maupun kambing itu sifat kualitatif. Itu warna bulu misalkan aja pada sapi perah ada yang belang hitam putih itu kan, ada juga yang belang merah putih dan sebagainya. Jadi seperti warna bulu itu kan, warna kulit, warna paruh, warna telur, ada yang coklat, ada yang putih. Itu semua sifat-sifat kualitatif ya, sifat kualitatif. Nah, kalau yang sifat kuantitatif itu yang sifat yang ada satuannya, jadi dapat diukur dengan satuan tertentu. Cirinya itu dapat diukur dengan satuan tertentu. Itu yang contohnya berat badan, berat telur, produksi susu misalkan. Ini semua sifat-sifat ini dapat diukur dengan satuan tertentu, atau timbangan atau meteran, sehingga nanti ada satuannya. Berat badan dalam kilogram atau gram misalkan, berat telur dalam satuan gram atau kilo, produksi susu dalam satuan liter atau kilo dan sebagainya. Jadi ada satuannya tertentu. Itulah sifat kuantitatif. Jadi sifat kuantitatif itu nanti yang menyandi itu adalah gen-gen yang bersifat aditif. Saya ulang kembali ke sini, di mana aditif itu pengaruh gen dominannya dapat dijumlahkan. Balikannya sifat kualitatif ini disandi oleh gen non aditif yang efek dominannya tidak dapat dijumlahkan. Nah, untuk perhitungan heritabilitas, repitabilitas dan lain-lain itu lebih banyak sifat-sifat yang kuantitatif ini yang ada satuannya. Walaupun sekarang sudah bisa juga dihitung heritabilitas untuk sifat-sifat kualitatif, tapi lebih banyak ditekankan pada sifat-sifat kuantitatif. Saya berikan contoh. Ini yang untuk yang sifat dulu ya, yang sifat kualitatif. Ya. Misalnya itu warna bulu pada sapi perah PFH. Nah, existingnya ya, ini warna itu disandi oleh gen yang B, ini untuk menyandi warna hitam, ini bersifat dominan. Yang B kecil itu akan terjadi warna merah. Artinya begini, kalau yang ini adalah belang hitam,
putih. Kalau yang ini nanti menyandinya itu belang merah, itu merahnya merah marun, itu merah putih gitu. Nah ini, nah sekarang bagaimana di dalam populasi? Di dalam populasi ya, ternak itu nanti ada yang bergenotip besar besar, ada yang bergenotip besar kecil, ada yang kecil kecil, besar kecil, dan seterusnya. Ini banyak sekali, jelas sekali. Nah warnanya adalah jika genotip, ini genotipnya ya, genotip sekarang ini genotip, jika genotipnya itu besar-besar, maka atau ini besar kecil, ada yang kecil-kecil. Nah yang homozigot dominan ini hitam, saya bilang hitam itu aja, belang hitam. Ini juga belang hitam. Kalau yang ini itu belang merah. Saudara perhatikan, ini berapa gen dominan? Ini 2, ini 1. Ini 2B besar, ini 1B besar. 2 gen dominan, 1 gen dominan, tetapi hasilnya sama, hitam. Ini artinya bahwa walaupun ini 2 dan ini 1, itu dampaknya itu sama, yaitu menyebabkan warna hitam. Inilah yang disebut bahwa ini gen non aditif. Jadi 2 gen dan 1 gen itu sama hasilnya. Bukan berarti yang B-nya kecil besar ini 1 itu terus agak hitam, terus yang 2-nya besar-besar ini terus sangat hitam, bukan begitu, pekat, enggak. Sama persis. Jadi baik yang 2 besar, 2 gen dominan maupun 1 gen dominan ini hasilnya sama. Nah, oleh karena itu ini bersifat non aditif, enggak dapat dijumlahkan. Gitu. Ini, jadi itu genotipnya. Ini contohnya ya. Nah, kemudian kalau pada sifat kuantitatif itu berbeda lagi, kuantitatif. Nah, biasanya pada sifat kuantitatif itu disandi atau ditentukan banyak gen. Banyak gen. Kalau tadi saya ulang, kalau sifat kualitatif itu biasanya 1 atau 2 gen saja yang menyandi. Enggak banyak. Kalau ini jadi banyak gen. Jadi satu sifat disandi oleh banyak gen. Jadi multi genes effect gitu. Jadi oleh banyak gen. Nah, contohnya misalkan saja pada contoh pada berat telur ayam petelur misalkan. Nah, ini contoh aja ya, contoh disandi oleh misalkan saja 6 gen, yaitu A, B, C, D, E, F. Nah, misalkan saja ini 6 ya, ini 6. Ini ada gen A, B, C, banyak ini gennya karena ini multiple genes. Nah, di sini ada ketentuan misalnya dalam kondisi homozigot resesif, yaitu A kecil, B kecil, C kecil, D kecil, E kecil, dan F kecil. Ini namanya homozigot resesif, semuanya resesif. Misalkan saja menyebabkan dia hanya mempunyai berat telur sebesar 30 gram. Nah, kemudian ketentuan berikutnya, ini contoh aja loh ya, ini contoh ya. Tentunya jika ada satu gen dominan A misalkan, itu menyebabkan penambahan misalkan aja 5 gram. Kemudian untuk B ada tambahan 4 gram, untuk C ada tambahan 3 gram, untuk D ada tambahan 2 gram, untuk E ada tambahan 1 gram, dan jika F ada tambahannya mungkin saja setengah gram. Ini misalnya begini. Nah, apa jadinya? Sehingga artinya begini, jika individu X misalkan mempunyai genotip
homozigot resesif, misalkan aja A besar A kecil, B besar B kecil. Sorry, ini heterozigot. Ini heterozigot. C besar C kecil, D besar D kecil, E besar E kecil, F besar F kecil. Ini maka berat telurnya menjadi berapa? Nah, berat telurnya menjadi begini. Dalam kondisi homozigot resesif itu kan sudah ada itu 30 gram. Jadi nanti berat telur sama dengan 30 gram ditambah, ini tambahnya ini 1A besar berapa ini? 1A besar. 1A besar berarti tambah 5, 1B besar ditambah 4, 1C besar ditambah 3, 1D besar ditambah 2, 1E besar tambah 1, dan 1 F besar ditambah setengah. Ini tambahannya. Berarti totalnya sama dengan 30 ditambah 9, 12, 15, 16 setengah, tambah 16 setengah. Berarti berat telurnya dia itu sama dengan 46,5 gram. Jadi individu yang mempunyai heterozigot seperti ini, heterozigot semuanya, itu berat telurnya kira-kira 46, gram. Ini berarti dapat dijumlahkan dampaknya. Jadi ada tambahan satu gen dominan ditambahkan, B besar tambahkan, D ditambahkan. Inilah disebut sebagai kuantitatif, jadi aditif. Jadi dapat dijumlahkan. Bedakan dengan yang tadi itu, yang atas. Ini 2B dengan 2B sama hasilnya. Kalau ini berbeda, yang ini ada tambahan dominan berarti akan menambahkan. Itulah bersifat aditif. Sekarang saya berikan contoh lagi, misalkan ada individu pada ayam petelur, individu Y, itu genotipnya adalah besar-besar, kecil-kecil, besar-kecil, besar-besar, kecil-kecil, besar-besar. Nah, ini pertanyaannya kira-kira berat telurnya berapa individu yang punya genotip seperti ini. Tuh. Nah, ini kita bikin jawabannya. Berat telur sama dengan tadi 30 gram itu yang dalam kondisi yang rata-rata atau heterozigot homozigot resesif ditambah dengan ini aja. Ini berarti 2 kali A. A-nya berapa tadi? 5. Kemudian B-nya ini enggak ada, berarti 0. Ditambah dengan 1 kali C. C-nya berapa tadi? 5, 4, ini 3. Ditambah ini D-nya 2. 2 kali 2, karena D-nya itu kan menambahkan 2 gram. Kemudian E-nya ini 0 dan F-nya ini 2 kali setengah. 2 kali setengah. Nah, jadi totalnya itu 30 ditambah ini berarti 10 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 1 ya. Jadi sama dengan 30 ditambah 17 tambah 18. Jadi totalnya sama dengan 48 gram. Inilah berat telur. Jadi sudah perhatikan. Ini double A besar ini. Kalau ini 2 homozigot dominan A. Jika ini itu sifat kualitatif atau gen non aditif, maka tidak dapat dijumlahkan, hasilnya sama. Ini tapi tadi contoh tadi yang berat warna blue tadi 2 gen B itu sama dengan 1. Tapi kalau ini berbeda karena ini bersifat aditif, 1 gen dominan A dengan 2 itu berbeda. Ini hasilnya 2 kalikan 5. 2, 5. Ini juga begitu. D-nya kan 2 gram nambahnya, ada 2, berarti 2 kali 2. Nah, gitulah. Ini berarti ini menunjukkan bahwa ini gennya gen aditif, dapat dijumlahkan. Nah, sekarang dalam suatu populasi itu ayam itu genotipnya bermacam-macam. Ya, bermacam-macam. Mulai yang homozigot dominan, ini besar semua ya, D, D, E, F, F. Kemudian ada yang begini, misalkan aja besar kecil, ini besar,
besar besar besar, misalkan begini. Ada yang gini, ini sudah lihat ini perubahannya, saya tunjukkan macam-macam ini. Jadi ini sudah perhatikan ini. Yang pertama ini semua homozigot dominan, besar semua. Yang kedua ini sudah tidak homozigot dominan karena yang gen A ini besar kecil. Walaupun ini besar semua. Dan yang ketiga ini kecil-kecil ini, homozigot resesif. Lainnya semua. Nah, kalau ini homozigot dominan, kalau ini sebagian homozigot dan homozigot resesif. Nah, ini nanti banyak sekali ternak itu bermacam-macam sampai dengan yang terakhir misalkan saja ada yang begini. Ini ada yang kecil-kecil, 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 kecil-kecil semua, atau ini F besar, F kecil. Sampai yang paling bawah sendiri kecil semua. Ini namanya homozigot resesif. Ya. Kalau ini adalah homozigot dominan, kalau ini homozigot resesif. Ya, di tengah-tengah ini ada yang heterozigot. Nah, itu yang DD, yang tengah-tengah persis ini. Jadi enggak ikut atas, enggak ikut bawah. Ini namanya heterozigot. Nah, jumlahnya itu bisa bermacam-macam. Nah, kalau kita jumlahkan nanti berapa ternak atau berapa ayam yang punya homozigot dominan, itu hampir sama dengan yang homozigot resesif. Yang paling banyak jumlahnya di alam ini dalam populasi adalah ternak-ternak yang mempunyai genotip heterozigot. Sehingga kalau kita buat kurvanya itu membentuk kurva distribusi normal. Ini X barnya. Ini yang paling banyak, ini adalah yang homozigot atau yang heterozigot ini. Ini yang besar sendiri. Ini yang homozigot dominan, ini yang homozigot resesif. Banyaknya jumlahnya. Jadi yang paling banyak di alam ini itu adalah yang ini, yang heterozigot ini. Misalkan kalau ada 1000 ternak gitu ya, mungkin ini bisa aja ini 600 itu yang heterozigot. Sedangkan yang sini itu kecil sekali. Contohnya saya kasih contoh ini berat lahir. Berat lahir pada domba atau BL ya, berat lahir domba. Nah, misalkan saja berat lahir disandi oleh 3 gen aditif, yaitu A, B, C. Saya buat simpel aja. Dalam kondisi heterozigot, yaitu A kecil, B kecil, C kecil, misalkan saja berat lahirnya 2 kg. Nah, untuk tambahan A, satu gen A, 1A itu akan menambahkan misalkan aja setengah kilo, satu gen B menambah 1/4, dan yang satu C akan menambahkan 0,1 kg, misalkan saja gitu. Nah, sehingga jika individu mempunyai genotip heterozigot seperti ini, berarti berat lahirnya sama dengan 2 ditambah dengan ini 1A tambah setengah tambah 1/4 ditambah 0,1 atau sama dengan ini 0,75 0,85, jadi 2,85 kg gitu. Nah, sekarang dalam populasi saya contohkan aja langsung perkawinan. Misalkan pejantan mempunyai genotip besar-besar, besar-besar, besar kecil. Ini berarti berapa berat lahirnya waktu itu? Berat lahirnya dia itu sama dengan 2 ditambah ini 1 tambah setengah, jadi 1,5 ditambah dengan 0,1, 1,6. Berarti 2 plus 1,6 sama dengan 3,6 kg. Kemudian ini kawin nanti, saya katakanlah ini pejantan X ya, pejantan X kawin dengan induk Y. Induk Y ini misalkan saja dia mempunyai genotipnya besar-besar, kecil-kecil, kecil-kecil, ini gini aja, ini besar-besar. Berarti ini berat lahirnya dia sama dengan 2 ditambah ini 0,2 dengan 2,2 kg. Nah, kemudian kalau ini kawin
Bagaimana F1? F1 yang pertama, ini kan kita lihat dulu gametnya. Ini jantan ya, ini gamet ya. Ini gamet, dilihat dulu. Untuk yang jantan, ini nanti yang gamet betina. Gamet jantan ini kan adanya itu cuman ada A besar, B besar, C besar kemungkinannya. Kemudian nanti kemungkinan yang kedua dia itu adalah A besar, B besar, C kecil. Ini. Sedangkan yang induk yang pertama kemungkinan induknya itu adalah kecil, hanya satu ini. Dia itu hanya punya ini saja, satu. Kalau ini punya kemungkinan 2 gamet. Nah, berarti ini anaknya yang dilahirkan. Anak itu genotip anak adalah ini kawinkan aja. Nah, berarti akan ketemu besar kecil, besar kecil, besar besar. Ini yang pertama. Kemudian jika yang kawin itu genotipnya adalah besar besar kecil ini karena induknya sama. Induk itu cuma punya ini aja, kecil kecil besar. Saudara perhatikan, ini kecil kecil besar, ini kecil kecil besar. Sehingga di sini yang muncul adalah besar besar, ini besar besar kecil, ini besar kecil, besar kecil, ini besar kecil. Berarti ini besar besar, ini besar kecil. Saya kasih step gini, saudara perhatikan ini, karena ini kecil ya. Nah, ini berarti ini anak yang pertama kemungkinan bisa ini. Nggak tahu mana yang ketemu sigotnya, itu ketemu yang hasil dari pertemuan sel sperma yang mana atau sel telur yang mana, terserah, pokoknya nanti akan ketemu seperti itu. Ini enggak mungkin dua-duanya muncul, mungkin cuma satu, ini atau yang ini. Nah, ini berapa berat telurnya anaknya itu? Berat telurnya ini adalah ini tadi kan 2 ditambah dengan ini berapa tadi? Kalau yang A kecil itu tambahkan setengah, ini cuma 1, berarti tambah 1/4. Kemudian ditambah dengan 0,2, jadi sama dengan 2, 0,75, 2,95 kilogram. Kalau yang ini tambahannya itu 2 ditambah ini 1 tambah setengah tambah 1/4 ditambah 0,1, jadi sama dengan 2,85 kilogram. Ini anak-anaknya, contohnya begini. Jadi ini saudara lihat dulu, jantan ini kan dibawa oleh sel spermatozoa, itu berarti gamet. Gamet itu cuma bawa begini, bukan genotip, jadi nggak ada pasangannya, itu namanya gamet. Ini besar yang pertama. Kemungkinan yang kedua besar kecil, jadi ini spermatozoa membawa ini, yang ini membawa ini. Kalau yang sel telur ini dibawa sel telur oleh induk. Sel telur itu hanya ada satu, yaitu kecil besar saja. Nah, ini nanti mana yang ketemu itulah jadi anaknya. Berapa berat telurnya tinggal dihitung. Nah, ini contoh yang jelas saya kira. Terima kasih. Sekarang terkait dengan tugas UAS saudara. Dalam suatu populasi, ini populasi ternak tadi. Jadi saya katakan ini ada ternak macam-macam ya, ternak satu, ternak ada yang jantan, ada yang betina, ada yang jantan, ada yang betina. Ini betina 1, 2, ini 1, 2, betina 3, betina 4, betina 1000 ke 1000, atau bejantan yang ke 400 dan seterusnya. Ini adalah populasi ya. Nah, di mana setiap individu ini tadi mempunyai genotip yang berbeda-beda, nggak mungkin sama. Sehingga tadi kalau kita buat kurvanya seperti ini tadi ya, yang paling banyak jumlahnya itu yang heterozigot. Nah, sekarang di alam ini pejantan dan betina akan kawin pun secara acak kalau nggak diatur. Nah, seandainya dari sini kita ambil saja pejantan pertama, ini genotipnya misalkan aja besar. Nah, gini, ini homozigot dominan.
Kemudian ini nanti kawin dengan salah seekor induk, misalkan induk yang ke 5, misalkan induk kelima. Ini mempunyai genotip, misalkan saja ini yang kecil-kecil, 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 semua ini A, B, C, D, E, F, kecil semua. Ini homozigot resesif, maka semua keturunannya pada F1 ini adalah mempunyai heterozigot, besar kecil, besar kecil, besar kecil, besar kecil. Ini semua ini namanya heterozigot. Tadi sudah saya sebutkan, ini bisa dihitung. Nah, sekarang ini berapa? Pertanyaannya, ini berat telurnya berapa? Kemudian yang ini berapa? Kalau yang berat telur ini, karena tadi ini homozigot heterozigot, homozigot resesif, maka ini 30 gram kalau ini. Tapi kalau yang jantan berapa? Kemudian anaknya ini berapa? Tadi sudah saya sebutkan di sini. Kalau yang heterozigot tadi, itu yang heterozigot, dong ya. Nanti ini bisa kita hitung anaknya. Ini berapa telurnya? Ini berat telur berapa? Bisa kita hitung. Itu loh, ya. Nah, jadi kalau ini ya tinggal aja, ini tambah berapa? 5 kali 2 tambah 10, ini ditambah 8, ditambah 6, ditambah 4, ditambah 2, ditambah 1. Jadi penambahannya itu sama dengan berat telurnya sama dengan 30 plus 18, ini 18, 24, 28, 30, 31. Tambah 31, jadi ini sama dengan 61 gram. Berat sekali ini, besar sekali. Tuh. Kalau yang heterozigot ya tinggal nambahkan aja ini berapa telurnya? 30 ditambah ini 5, 4, 3, 2, 1 setengah. Berarti ada nambahkan 9, 12, 15 tambah 16 setengah tadi itu 16 setengah dengan 46,5 gram. Nah, ini anak-anaknya F1 berat telurnya kira-kira 46,5 gram. Jika F1 ini saling kawin, ya F1 lawan F1, nah, menghasilkan F2, nah, maka berapa? Ini kan anak-anaknya bisa kita prediksi nanti itu. Jadi ini sesama ini jantan misalkan F1 jantan kawin dengan F1 betina. Nah, kemudian F2 ini berapa berat telurnya? Nah, itu bisa kita prediksi dia karena ini banyak kemungkinannya nanti. Itu bisa kita hitung seperti itu. Oke, ya. Nah, jadi nanti siapapun pejantan yang kita ambil, apapun genotipnya, jika kita kawinkan dengan induk yang ada genotipnya juga, maka kita akan dapat memprediksi kira-kira itu sebaran atau prediksi anak-anaknya itu berat telurnya itu seperti apa. Itu bisa kita prediksikan. Nah, nanti saudara dalam hal ini nanti bisa mengambil salah satu contoh saja pejantan kawin dengan induk, kemudian prediksilah produksinya, dan selanjutnya nanti bisa kita hitung berapa heritabilitasnya dan seterusnya. Nah, itu nanti kaitannya dengan tugas seperti itu. Jadi setelah mengetahui gen aditif dan non aditif, kemudian dikaitkan dengan heritabilitas, replikabilitas, nanti tugas saudara adalah menaksir itu. Nanti akan saya berikan tugas, akan saya kirimkan. Demikian penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.